mengejutkan alasan pihak Insanul Fahmi yang belum juga menunjukkan bukti-bukti pernikahan sirinya dengan Inara Rusli. Sebagaimana diminta Wardatina Mawa sebelumnya, ya, selama ini Mawa memang meragukan pernyataan Insanul bahwa ia sudah menikah siri dengan Inara Rusli. Pasalnya, Mawa menduga pengakuan Insanul tersebut hanya untuk mengelak dari tuduhan perselingkuhan dan perzinahan yang tertera dalam laporan polisi Mawa di Polda Metro Jaya. Kecurigaan Mawa tersebut makin kuat karena Insanul dan Inara makin getol meminta berdamai atau restoratif justice dengan Mawa. Bahkan belakangan ini Insanul menyatakan siap melakukan apapun syarat yang akan diusulkan Mawa untuk bisa berdamai dengannya dan juga Inara. Ya, Insanul memang tunduk, bahkan menyampaikan permintaan maafnya kepada Mawa, orang tua, dan keluarga besarnya. Tapi Mawa dalam wawancara secara eksklusif dengan tim intens investigasi tetap menolak untuk berdamai. Aku udah nolak, Kak. Menutup pintu damai. Iya, nolak. Bahkan, aksi Insanul meminta maaf pun mendapat kecurigaan dari netizen yang akhirnya ramai berkomentar di sosial media menelisik maksud di balik langkah Insanul tersebut. Lantas, apa sebenarnya alasan Insanul belum menunjukkan bukti pernikahan sirinya dengan Inara kepada Mawa? Adakah sesuatu yang disembunyikan Insanul dari publik dan Mawa? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Wardatina Mawa versus Insanul Fahmi dan Inara Rusli. Rupanya belum juga mereda. Berbagai upaya Insanul dan Inara untuk meluluhkan Mawa sejauh ini belum mendapatkan hasil yang diharapkan. Sebaliknya, tuntutan Wardatina Mawa agar Insanul Fahmi menunjukkan bukti pernikahan sirinya dengan Inara Rusli pun rupanya masih ditunggu Mawa. Mengapa pihak Insanul terkesan kurang merespon dengan cepat permintaan Mawa tersebut? Hal itu akhirnya diklarifikasi oleh kuasa hukum Insanul kemarin. Pihak Insanul rupanya tidak ingin bukti-bukti pernikahan siri itu nantinya akan digoreng lagi oleh netizen di sosial media. Karena itu, pihak kuasa hukum Insanul berencana untuk memberikan bukti-bukti pernikahan siri Insanul Fahmi dengan Inara Rusli tersebut secara langsung melalui kuasa hukum Mawa. Menurut pihak Insanul, bukti-bukti itu tidak perlu publik tahu, cukup Mawa dan penyidik di Polda Metro Jaya. Pernikahan siri ini akan kita sampaikan melalui kuasa hukum karena ini menyangkut hal-hal yang nanti digoreng-goreng lagi. Kalau kita pastikan di media atau di mana, biarkan kuasa hukum bicara, kuasa hukum menilai, silakan apa yang menjadi kekurangan apa, ya silakan nanti antar kuasa hukum yang bisa memberikan statement. Jadi gitu, karena ini kita nggak mau hal-hal yang digoreng-goreng lagi, dipersepsikan yang aneh-aneh. Kita Insanul ini udah saat ini jangan sampai ini yang terjadi. Dia maunya udahlah tenang-tenang aja, nggak usah ada yang frontal, ada yang gimana. Memang semua bertuju kepada dia menjadi public enemy. Tapi buat Insanul, dia yakin bisa melalui semua dengan caranya untuk bisa masuk lagi ke Mawa, lebih bisa berdamai. Jadi kita nih nggak mau hal-hal yang seperti ini menjadi satu publik yang rakyat Indonesia tahu. Biarkan para penegak hukum lah yang tahu gitu loh. Jadi kita ranahnya tuh ranah yang sesuai aja, ranah penegak hukum yang bisa dipercaya. Untuk apa ada namanya penegak hukum? Untuk apa adanya lawyer? Ya biarkanlah itu berjalan antar lawyer terus antar penegak hukum. Karena ini menyangkut hal-hal yang saya rasa nggak perlulah dipublish secara terbuka gitu kan. Tapi setidaknya masalah batiniah, hubungan suami istri itu sampai detik ini masih gitu. Hubungan batiniah ini kan kita nggak bisa masuk ke dalam urusan privasi tadi, nggak bisa kita masuk situ. Karena yang bisa menjalankan adalah dua orang ini, dua hati manusia ini yang berdua ini lagi dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Nah, untuk
masuk ke dalam kategori baik-baik saja ini perlu effort, perlu cara, perlu bagaimana yang insan yang harus tahu sendiri bagaimana caranya sebenarnya. Ya tadi dengan bagaimana dia ngasih WA, tiap pagi dia ngasih WA-nya ke Mawa, walaupun kadang-kadang katanya nggak dijawab. Ya mungkin nggak, itulah caranya seorang wanita memberikan, mengetes ataupun menguji lah seorang laki-laki apakah sayangnya dia ini benar-benar tulus gitu loh. Apakah benar-benar yakin setulus itu atau apa bagaimana kan gitu. Nah, ini kan ada hal-hal yang perlu disampaikan, ada hal-hal yang perlu didudukin bareng sehingga tidak melebar kemana-mana. Insanul Fahmi juga menjelaskan maksud pernyataan dia sebelumnya ketika mendatangi Polda Metro Jaya untuk diperiksa 2 hari lalu, di mana terungkap bahwa ada kemungkinan Insanul akan kembali ke istri sah Wardatina Mawa dan kemungkinan akan melepaskan Inara Rusli. Rupanya konteks dari pernyataan Insanul sebelumnya adalah perdamaian dalam rumah tangganya, bukan bermaksud melepaskan salah satunya Inara ataupun Mawa. Dengan kata lain, Insanul masih ingin merangkul keduanya dalam cinta. Kini Insanul berusaha mencari solusi untuk meluluhkan Mawa sekaligus menemukan ketenangan dan kedamaian dalam rumah tangganya. Sebenarnya di sini konteksnya adalah di rumah tangga ya, ranah privasi. Yang diharapkan itu dari orang berumah tangga itu kan sebenarnya perdamaian, apapun itu sebenarnya. Ya kan, jadi memang visi dan goals kita tuh saat ini memang gimana caranya bisa mencapai perdamaian untuk semua pihak. Seperti itu. Makanya biarlah nanti biar kami yang menyelesaikan seperti apa gitu. Jadi kalau masalah ngelepas ini atau ngelepas itu sebenarnya belum sampai ke situ ya. Jadi biar nanti jadi kami aja yang mencari solusinya untuk mencari kedamaian dan ketenangan dalam rumah tangga seperti itu. Sementara itu, di sosial media netizen ramai berkomentar terhadap aksi Insanul meminta maaf. Ya, netizen menduga bahwa permintaan maaf Insanul tersebut hanya bertujuan agar ia terbebas dari jerat tersangka atas laporan polisi Mawa di Polda Metro Jaya dengan dugaan perselingkuhan dan perzinahan dengan Inara Rusli. Berikut beberapa komentar netizen yang mencurigai langkah permintaan maaf Insanul sebagai intrik belaka. Jangan mau Mawa, modus doang. Biar dicabut laporan sama Mawa, setelah aman terus balik lagi sama Inara Rusli. Tega amat sih Nul. Minta maaf karena takut pakai baju orange ya mas. Dia tahu bakal masuk bui sama Inara, makanya dia minta maaf. Menanggapi komentar netizen tersebut, Insanul melalui kuasa hukumnya pun angkat bicara. Bagi kuasa hukum Insanul, apapun yang disampaikan netizen terhadap dirinya dilihat sebagai persepsi semata. Pihaknya tidak bisa melarang siapapun untuk berpendapat. Namun, sikap Insanul sendiri dalam menghadapi proses hukum adalah ia siap kooperatif dan siap menanggung segala resikonya. Menurutnya, Insanul punya alasannya sendiri mengapa ia harus meminta maaf kepada Mawa dan orang tua serta keluarganya. Semua persepsi orang atau netizen itu, apapun itu menjadi persepsi yang boleh aja disampaikan, tapi ini kan kita lihat faktanya. Faktanya itu dia adalah masih dalam suami istri nih, ya, masih terikat. Terus yang kedua dia punya anak kecil yang masih butuh sosok ayah. Pertama, yang kedua itu. Yang ketiga, hubungan sama Mawa itu ya dia ingin masa depannya Insanul tentunya masih banyak yang harus diraihnya karena masih muda kan. Insanul umur 26, Mawa umur 25, anaknya juga masih 7 tahun ya kan ya. Masih 7 tahun, 5 tahun ya. Anak 5 tahun masih butuh sosok seorang ayah yang tentunya ini juga masih bisa diperbaiki. Itu poinnya sebenarnya. Nah, Insan sudah banyak nih cerita kepada saya juga segala sesuatu yang menjadi apa yang dikeluhkan kan kita cuma memberikan satu solusi ataupun pemahaman yang lebih baik.
tentunya. Karena apa? Karena mungkin dengan cara-caranya Insan yang bisa meluluhkan hatinya Mawa, bagaimana bisa caranya seperti apa, mungkin yang tahu kan mereka berdua. Tapi balik lagi, kita semua tuh sebagai pensupport aja, ya kan? Ini di luar daripada proses hukum, biarkan proses hukum berjalan. Bahkan Insan juga sudah sampaikan, memang dia harus menjalani secara kooperatif, menjalani dengan baik, apapun yang menjadi konsekuensinya dia. Di sisi lain, Insanul Fahmi akhirnya menyadari bahwa kalbu Wardatina Mawa terluka begitu dalam oleh perbuatannya. Karena itu ia pun meminta maaf secara publik kepada istri sahnya Wardatina Mawa. Pernyataan permintaan maaf Insanul disampaikannya melalui sosial media kemarin. Hal itu dilakukan Insanul sebagai wujud tekadnya untuk memenuhi salah satu syarat perdamaian yang diajukan oleh Wardatina Mawa. Dalam permintaan maafnya, Insanul mengakui kesalahannya dan menyadari kehilafannya yang disadarinya telah menorehkan luka sangat dalam di kalbu Mawa. Tak hanya itu, Insanul juga meminta maaf kepada orang tua Mawa dan keluarga besarnya. Karena itu, ia pun berharap masih dibukakan pintu maaf dari Mawa. Ke depan, Insanul akan menghargai perasaan dan apapun keputusan Mawa. Namun, Insanul berjanji tidak akan memaksanya untuk mengambil jalan apapun. Tapi Insanul juga tidak akan berhenti berharap akan kembali berseminya cinta Mawa yang pernah dirajut bersamanya dengan begitu indah dalam rumah tangga yang mereka bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insanul Fahmi. Melalui pernyataan ini, dengan segala kerendahan hati dan kesadaran penuh sebagai manusia yang tidak luput dari dosa, saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada istri saya, Wardatina Mawa, beserta ibu dan ayah, juga keluarga besar tentunya yang sangat saya hormati. Saya menyadari sepenuhnya bahwa kekhilafan dan kelalaian saya selama ini telah menorehkan luka yang cukup dalam. Saya sadar saya telah menghancurkan kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun, serta menimbulkan kegaduhan yang membebani istri dan keluarga besar. Dari lubuk hati terdalam, saya mengakui penyesalan saya. Saya menyesal telah gagal menjaga amanah dan kehormatan rumah tangga kami. Saya menyesal telah membiarkan ego saya melukai banyak pihak. Saya paham, berjuta kata maaf mungkin tidak cukup untuk menghapus air mata dan rasa sakit yang telah timbul. Namun izinkan permohonan maaf ini menjadi langkah awal saya untuk mengakui kesalahan saya secara jantan, tanpa tapi dan tanpa pembelaan. Saya tegaskan di sini, tidak ada pihak lain yang patut disalahkan selain diri saya sendiri. Segala kekacauan ini adalah murni tanggung jawab saya sebagai laki-laki. Kepada Mawa, saya menghormati sepenuhnya apapun perasaan dan keputusanmu saat ini. Saya sadar butuh waktu yang tidak sebentar untuk memulihkan hati yang terluka. Saya tidak akan memaksa, namun saya tidak akan berhenti berharap. Saya siap menunggu pintu maaf itu terbuka. Sembari saya menjalani seluruh proses hukum dan konsekuensi hidup ini sebagai bentuk pertanggungjawaban saya di dunia dan akhirat. Ke depan, fokus hidup saya yaitu satu, memperbaiki akhlak saya, bertanggung jawab sepenuhnya kepada keluarga, terlebih anak, dan menaati segala proses hukum yang berlaku dengan kooperatif. Sekali lagi, maafkan saya, maafkan Insan. Semoga Allah senantiasa melindungi Mawa, Afnan, beserta seluruh keluarga besar, serta membukakan jalan kebaikan bagi kita semua. Sekian dari saya. Di sisi lain, Wardatina Mawa tegaskan bahwa dirinya ingin bercerai dengan Insanul Fahmi. Lantas,
Benarkah itu berarti bagi Mawa tak ada kata damai untuk Insanul dan Inara? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Sikap Wardatina Mawa dalam menghadapi praharanya dengan Insanul Fahmi dan Inara Rusli tampak tegas dan konsisten. Hal itu terungkap dalam wawancara eksklusif tim Intens Investigasi dengan Wardatina Mawa baru-baru ini. Mawa tetap menolak langkah Insanul dan Inara untuk berdamai. Tak hanya itu, diungkapkan pula oleh Mawa bahwa esensi pertemuannya dengan Insanul tersebut sifatnya hanya ngobrol belaka. Bahkan ia menilai pertemuan tersebut lebih untuk menumpahkan kerinduan Insanul Fahmi untuk bertemu dan melepas kangen dengan putranya. Emang menolak perdamaian atau gimana? Iya, menolak. Bener nggak ada syarat berdamai atau emang nggak mau berdamai itu gimana kamu? Aku udah nolak, Kak. Menutup pintu damai. Iya, nolak. Iya, dianya peluk anaknya. Ya udah gitu aja, nggak ada yang gimana-gimana. Kalau sama kamu sendiri? Ya, aku Ada juga. Apanya adanya? Peluk aja Sempat kagak. ketemu atau sempat ngobrol? Ngobrol tapi aku nunduk gitu. Tapi mungkin hubungan dengan suami bagaimana kamu? Kami nggak ada tektokan sama sekali, Kak. Tak hanya itu, sebelumnya kuasa hukum Wardatina Mawa juga telah menjelaskan sikap kliennya yang konsisten untuk tetap memilih bercerai dengan Insanul Fahmi. Perceraian Mawa dan Insanul tersebut menurut kuasa hukum Mawa hanya tinggal menunggu waktu yang tepat. Karena itu, pihaknya meminta kepada Inara Rusli untuk bersabar, tidak perlu terburu-buru untuk meminta isbatkan pernikahannya dengan Insanul. Kalau Mawa memang teguh akan bercerai ya. Tapi bahwa waktunya nanti kapan ya saya belum bisa ngomong. Gitu. Ya jadi sabar aja dulu kepada IR. Namun, ditegaskan oleh kuasa hukum Mawa bahwa permintaan Inara untuk mengisbatkan pernikahan dengan Insanul Fahmi bisa saja nantinya ditolak karena di pengadilan agama nantinya akan diuji terlebih dahulu terkait dengan syarat-syarat terjadinya suatu pernikahan sesuai dengan rukun nikah dalam agama Islam. Dan menurut pihak Mawa juga nantinya akan diuji di pengadilan agama apakah ada halangan dari pernikahan tersebut. Halangan tersebut yang menjadi poin utama adalah apakah si pria sudah punya istri alias sudah menikah. Jika halangan ini ada, maka menurut kuasa hukum Mawa bisa dipastikan pengadilan agama akan menolak permintaan isbat nikah dari Inara. Karena menurut klaim dari pihak kuasa hukum Mawa, jelas-jelas klien mereka memang tidak memberikan izin kepada Insanul untuk menikah lagi. Kalaupun isbat itu dilakukan, isbat itu tidak akan dikabulkan oleh pengadilan. Kenapa? Di pengadilan akan diuji kapan pernikahan itu, saksinya siapa, walinya, rukun nikahnya terpenuhi atau tidak. Ya. Dan apakah ada halangan pernikahan? Kalau ada halangan pernikahan, misalkan ternyata sudah punya istri, maka saya pastikan itu ditolak oleh pengadilan agama. Gitu. Jadi tidak bisa isbat nikah itu diajukan karena ada halangan perkawinan dan rukun nikahnya tidak terpenuhi. Kalau istri, perizinan istri itu kan berarti poligami. Kalau ini kita berbicara isbat, kan itu hal yang berbeda. Poligami dan isbat itu berbeda. Kalau isbat berarti kan mau mengesahkan pernikahan yang tadinya tidak tercatat kan. Tapi kalau poligami, izin untuk mempunyai istri lebih dari satu kan begitu. Jadi berbeda konteksnya. Berarti kalau isbat, dia mau mengesahkan pernikahan itu. Di satu sisi tidak bisa karena ada halangan. Makanya saya bilang, isbat ini tidak berlaku surut. Proses yang dilakukan terhadap
misalkan ada dugaan perzinahannya, jadi tidak bisa hapus, begitu. Tetap harus dipertanggungjawabkan dugaan perzinahan itu. Di sisi lain, Inara Rusli mengungkap bahwa pekerjaannya tertunda hampir 90% akibat terlibat dalam prahara rumah tangga Insanul Fahmi dan Wardah Tinamawa, bahkan dengan tudingan sebagai perebut laki orang. Lantas, benarkah image sebagai pelakor yang dituding netizen kepada Inara berefek pada tertundanya kontrak kerja Inara hingga mencapai 90%? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Tudingan netizen terhadap Inara Rusli diduga sebagai perebut suami orang dalam hal ini, Insanul Fahmi masih terus menggema dan tentu saja membuatnya merasa tak nyaman. Tapi faktanya Inara Rusli telah dilaporkan Wardah Tinamawa di Polda Metro Jaya. Maka segala resiko kini ditanggung Inara Rusli. Tak hanya adanya kemungkinan berbagai resiko secara hukum, tapi juga resiko sanksi sosial terhadap karir Inara. Hal itu diungkapkan pihak Inara Rusli melalui kuasa hukumnya ketika hadir di Polda Metro Jaya baru-baru ini. Ada efek tak terduga pada karir Inara akibat image negatif yang kini disematkan netizen kepada Inara. Menurut pihak kuasa hukum Inara Rusli, klien mereka mengalami kerugian begitu besar akibat bergulirnya prahara ini. Isu negatif yang berkembang liar di sosial media diduga memicu adanya pemboikotan dari beberapa pihak atas Inara. Menurut kuasa hukum Inara, banyak pihak yang membatalkan kontrak kerjanya dengan Inara. Bahkan hampir 90% kontrak kerja yang terlanjur diteken justeru ditunda menunggu kasus dengan Wardah Tinamawa selesai. Belum lagi kondisi mental Inara Rusli yang kini masih terganggu. Sedikit Kak, jelasin teman-teman agendanya apa nih hari ini? Iya, sedikit Kak. Sedikit Kak. Kabarnya gitu kabarnya. Kabarnya gimana Kak Inara? Sehat, perlindungan ya, atas PPA ya. Iya, minta perlindungan ya Kak ya. Inara juga diboikot oleh beberapa stasiun TV Bang. Terakhir diboikot oleh salah satu TV swasta. Nah, hal itu kami sebagai kuasa hukum belum dapat klarifikasi apapun tuh. Belum dapat berita apapun mengenai hal tersebut. Berarti kerugian selama kasus ini kerugian yang dialami Inara itu berapa? Udah pasti jumlahnya kami tidak tahu, tapi dipastikan kerugiannya cukup lumayan karena kan banyak kontrak-kontrak yang akhirnya tidak bisa dijalankan. Tapi bisnisnya masih jalan nggak sih Bang? Ya mungkin 1212 masih aja gitu loh. Tapi sebagian besar hampir 90% lebih itu sementara menunggu perkara ini selesai. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.